Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Hadupradana. Saya dari kelompok 4. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Yuda Permana yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, Dapil 10 fraksi Gerindra. Kali ini kami akan membahas tentang strategi kampanye politik yang digunakan oleh Bapak Yuda Permana pada Pilkada tahun 2024. Penasaran? Tunggu selanjutnya. Ya, jadi tentu Bapak Yuda Permana adalah sosok politikus yang memiliki latar belakang dinamis dan pergerakan yang terpusat kuat dalam poros partai Gerindra di ibu kota. Perannya tidak hanya sebatas sebagai seorang legislator, namun juga sebagai pengusaha properti yang sukses dan bahkan pernah menjabat sebagai penyiar radio di masa mudanya. Nah, di panggung politik, beliau adalah representasi yang konsisten bagi Partai Gerindra, menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta selama 2 periode berturut-turut, yaitu periode 2019 sampai 2024, lalu dilanjut dengan periode 2024 sampai 2029 nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan, dan salam bela negara. Selamat sore Bapak Yuda. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu dan tempat Bapak untuk kami terima wawancara ya Pak. Karena di sini kita sedang melakukan pengerjaan tugas mata kuliah komunikasi politik. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Hadupradana. Di sini saya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta di program studi ilmu politik Pak. Oke. Mungkin pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dan menggali lebih lanjut mengenai strategi kampanye politik Bapak yang jalankan pada pilkada sebelumnya Pak, pada 2024 kemarin. Terus terutama terkait konsistensi isu-isu yang Bapak bawakan sejak periode sebelumnya Pak. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Bapak membangun strategi politik yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi mungkin nanti kita akan menjelaskan beberapa subtopik teman-teman. Yang pertama ada subtopik strategi kampanye politik dan komunikasi media dan framing dan agenda setting. Untuk subtopik yang pertama yang saya akan tanyakan dimulai dari strategi kampanye politik Pak. Mungkin bisa kita mulai aja untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama Pak, jika dilihat dari rekam jejak politik Bapak, kita bisa melihat bahwa sejak periode sebelumnya Bapak sering dikenal konsisten membawa isu tertentu yang dekat dengan masyarakat ya Pak. Dalam konteks tersebut, isu yang Bapak fokuskan pada kampanye setelah pilkada sebelumnya itu, kalau boleh tahu itu isu apa ya Pak? Jadi kalau di kampanye 2024 dan kampanye 2019, saya dan tim konsisten. Jadi fokus kita adalah pelayanan publik. Jadi kita pelayanan publik langsung, jadi nggak ada lagi jarak antara kami dengan warga. Jadi warga udah tinggal WhatsApp ke nomor handphone pribadi saya, kebutuhannya pelayanan publik. Jadi urusan melahirkan sampai urusan meninggal dunia, melahirkan urusan di rumah sakit, urusan bayi, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ambulan, urusan butuh pemakaman, palang hitam, butuh masalah tebus ijazah, masalah alat bantu kesehatan. Itu fokus kita, pokoknya banyak sekali, lebih banyak di urusan Kesra. Karena kebetulan juga saya tugasnya di Komisi Kesra, jadi terlibat langsung untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kan fungsi kita tuh ada pelayanan publik, ada pengawasan anggaran, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah perihal pelayanan publik. Karena gini, komitmen kita dari awal adalah, saya selalu bilang kepada warga yang akan memilih, kita nggak pernah kasih janji, tapi kita kasih komitmen. Komitmen kita buktikan, yaitu komitmen pelayanan publik. Jadi warga sekarang kan teknologi udah canggih, warga nggak perlu ketemu langsung, jadi cukup pakai aplikasi WhatsApp saja. Warga butuh apa, tinggal WA, kita kirim formulir form digitalnya, kemudian dia kirim balik, langsung kita tindak lanjuti lintas dinas yang ada di DPRD DKI Jakarta, kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi itu langsung mengena sekali kepada masyarakat. Nah, itu fokusnya tim Yuda Permana. Jadi masyarakat merasakan langsung apa yang kita kerjakan, sehingga elektabilitas
kita di masyarakat bisa semakin dipercaya, dan harapannya kalau sudah dipercaya maka bisa dipilih kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Oh, oke. Jadi kita bisa melihat kalau pelayanan publik ya Pak, kemarin jadi isu yang diutamakan terhadap masyarakat itu mengenai Benar. pada sebelumnya. Oke. Ya. Mungkin saya ingin bertanya Pak mengenai fokus isu pelayanan publik dari yang Bapak bawakan kemarin itu, apakah isu tersebut, pelayanan publik tersebut itu berdasarkan dari hasil riset kebutuhan masyarakat, pengalaman pribadi, atau pertimbangan strategi politik Bapak? Iya, dari tiga-tiganya, dari riset juga, dari pengalaman pribadi, dari kebutuhan politik. Memang yang paling terutama dibutuhkan masyarakat ya pelayanan. Kan kita pelayan rakyat, kita dipilih untuk menjadi wakilnya masyarakat di DPRD DKI Jakarta. Percuma jadi anggota dewan kalau di WA aja nggak dibales. Di WA aja nggak dibales, apalagi ditelepon, apalagi ditemuin gitu loh. Nah, kita kasih bukti kepada masyarakat bahwa kami ini konsisten. Ya, jadi handphone ini nyala terus kecuali kalau saya tidur ya. Jadi sebisa mungkin pokoknya kita selalu menindaklanjuti semua laporan yang masuk kepada kami. Contohnya waktu zaman Covid itu yang WhatsApp ke nomor ini ya ratusan, bahkan dalam seminggu bisa ribuan WhatsApp gitu. Kalau sekarang ya mungkin sehari 20 sampai 30 WhatsApp. Tapi kalau kayak kejadian kemarin di 2024 mau ke 2025 ada kasus banyaknya KJP Plus dibatalkan, nah itu sehari bisa 200-300 WhatsApp menanyakan status dari KJP Plus-nya. Berikut juga KJMU banyak. Kemarin kejadian KJMU juga begitu. Jadi tergantung apakah ada kasus-kasus besar di DKI Jakarta. Nah, ini kan menjadi perhatian juga. Akhirnya kita bisa memperjuangkan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang tadinya dibatalkan, alhamdulillah KJP Plus-nya bisa aktif kembali, KJMU-nya bisa aktif kembali, seperti itu. Jadi memang karena memang kita senang gitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, jadi kita nggak melihat itu strategi politik, enggak. Kita nggak melihat itu kadang strategi politik udah pelayanan juga nanti ujungnya bisa nggak kepilih, bisa. Tapi kita bekerja pakai hati aja. Jadi kita pakai hati, warga butuh bantuan, ya kita carikan solusinya. Itu aja sih. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi kita bisa melihat kalau dari Bapak Yuda sendiri melihat dari 3 elemen tersebut itu saling membutuhkan satu sama lain ya Pak ya? Ya, tapi intinya dalam bekerja dan melayani tidak pernah berharap timbal balik. Oke. Nggak pernah, misalnya, lu udah dibantu kursi roda, udah dibantu alat bantu kesehatan, nanti kalau udah kita bantu jangan lupa pilih saya ya, enggak. Oke. Saya nggak pernah. Jadi kalau saat masa pemilihan ya terserah warga mau pilih siapapun. Itu yang penting kita kasih bukti pada saat mau dipilih dan sudah terpilih, kasih bukti kepada masyarakat bahwa kita insya Allah menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, karena kita bisa melihat pelayanan publik ini memiliki mungkin pasti banyak kerumitan mengenai perumusan masalah ini ya, perumusan solusinya gitu. Mungkin kalau dari Bapak sendiri pada saat pilkada sebelumnya bahkan merumuskan isu tersebut, bagaimana sih Bapak merumuskan isu tersebut menjadi sebuah program dan memastikan agar tetap relevan dan efektif menjawab persoalan warga di tingkat akar masyarakat lebih dalam gitu Pak? Contoh ya, yang sedang kita perjuangkan dan alhamdulillah sukses kita perjuangkan. Pertama yang kemarin tadi, masalah KJP Plus yang tadinya ratusan ribu dibatalkan, kita perjuangkan di Komisi E, alhamdulillah bisa aktif kembali. Waktu tunggu pasien di rumah sakit, berdasarkan banyaknya laporan masyarakat, di rumah sakit itu biasanya berangkat pagi, pulangnya sore. Ya, yang sakit tambah sakit, yang nemenin ikutan sakit. Minimal dia telat makan atau masuk angin. Nah, berdasarkan dari banyaknya permasalahan di masyarakat, salah satu contoh itu masalah waktu tunggu pasien di rumah sakit. Saya dan tim mengumpulkan data dari masyarakat, laporan dari masyarakat bahwa waktu tunggu di rumah sakit itu terlalu lama. Akhirnya kita coba pecah permasalahan ini, ternyata kunci yang bisa kita urai adalah waktu tunggu di farmasi. Karena sekarang dunia sudah canggih, udah 2025, sekarang sudah ada sistem antar obat ke rumah, makanya kita mengusulkan kepada Dinas Kesehatan bahwa seluruh RSUD wajib untuk melakukan program sistem antar obat ke rumah, kerjasama dengan jasa antar digital seperti JNE, Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Udah canggih. Halodoc bisa, kenapa RSUD tidak bisa? Nah, berkat usulan tersebut, Yuda Permana si botak berjenggot, saya panggilnya si botak berjenggot brandnya, mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, kemudian direspon positif, dan akhirnya alhamdulillah
berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, kita merespon langsung, mengusulkan kepada Dinas Kesehatan. Per bulan lalu, hampir seluruh RSUD sudah menjalankan sistem antar obat ke rumah. Jadi ada opsi nih, yang tadinya dia nunggu di farmasi bisa 2, 3, 4 jam, yang tadinya nggak ada opsi, nggak ada pilihan, harus nunggu, pokoknya 3 jam, 4 jam ya sudah rumah sakit, nunggu farmasi, nunggu obat. Sekarang sudah ada opsi yang lebih cepat, mau nunggu 2-3 jam atau mau obatnya dikirim ke rumah. Sehingga waktu tunggunya hanya 30 menit, hanya ditunggu dan dipanggil di edukasi tata cara minum obatnya. Nah, ini kan sangat membantu buat masyarakat. Nah, itulah tugas-tugas kita. Dalam masalah kita merumuskan, kita cari solusinya. Nah, itu salah satu yang berhasil sukses kita perjuangkan di DPRD DKI Jakarta. Sehingga yang tadinya masyarakat seharian di rumah sakit kalau berobat, sekarang hanya ya 3-4 jam, setengah harian, ketemu dokter, cek lab, dan menunggu obat hanya 30 menit, akhirnya pasien bisa pulang. Tapi obatnya nanti dikirim di sore hari pada saat obatnya sudah tersedia dan diantar langsung ke rumah sehingga pasiennya bisa istirahat, yang mendampingi juga bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, salah satunya itulah. Dan banyak kejadian masalah sekolah, kita kesulitan bangku sekolah, masalah PPDB, ya kan? Kita juga sekarang sedang memperjuangkan sekolah swasta gratis. Yang tahun lalu hanya 40 sekolah, hari ini baru di Kota Palu kita bisa dapat 105 sekolah. Nah, ini kan luar biasa. Yang tadinya warga pusing karena nggak lolos PPDB, ya kan? Akhirnya nggak bisa masuk negeri, akhirnya harus bayar sekolah swasta. Kalau nggak dapat KJP Plus, ya orang tua harus keluar uang, bayar SPP-nya. Nah, sekarang dengan perjuangan dari kami di Komisi E, ya akhirnya yang tadinya harus memberikan beban kepada orang tua, sekarang sekolah SPP dan sekolah swasta juga digratiskan. Ini membantu anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Sehingga meskipun dia sekolah swasta, sekolahnya tetap gratis. Nah, itulah fungsinya kenapa kita ada di DPRD DKI Jakarta. Hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita harus perjuangkan. Dan alhamdulillah direspon positif dan mendapatkan kebijakan yang positif sehingga keputusan dorongan politik ini bisa terimplementasi langsung di masyarakat. Gitu. Baik Bapak, kita bisa melihat ya teman-teman kalau dari problem solving dan problem search-nya juga dari Pak Yuda sendiri memiliki sistematika yang memiliki sangat inovatif dan komprehensif. Teman-teman bisa lihat dari permasalahan yang tadi emang kita bisa lihat dari yang rumah sakit itu ya Pak, yang waktu tunggu pasien. Iya, tunggu pasien yang cukup lama. Jadi Pak Yuda sendiri memiliki mencari riset lebih dalam mengenai permasalahan tersebut hingga menemukan solusi seperti yang tadi Bapak sudah bilang Pak. Dan terutama dari sekolah ini yang kita bisa melihat kalau banyak sekali ya masyarakat yang memerlukan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dan Pak Yuda sendiri teman-teman dan dari DPR ini mengusahakan untuk masing-masing masyarakat itu memiliki kualitas pendidikan yang bermutu ya Pak ya. Ya, dan jadi ke depannya itu mau di sekolah negeri, mau di sekolah swasta yang level 1, level 2 ya. Kalau yang udah sekolah swasta internasional ngapain kita subsidi? Gitu. Nanti sekolahnya bisa gratis. Jadi mau di negeri mau di swasta nggak diterima, sekolahnya akan tetap gratis. Oke, baik Bapak. Mungkin kalau dari subtopik dari saya, mungkin sudah banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah lontarkan dan sangat inovatif dan solutif juga jawaban dari Pak Yuda ini. Mungkin untuk pertanyaan subtopik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Albert. Jadi mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Andika. Baik, izin Pak Yuda. Selanjutnya saya Albert akan melanjutkan pembahasan pada topik strategi komunikasi digital dan media. Ya. Dalam bagian ini kami ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana Bapak menyesuaikan strategi komunikasi di era digital, khususnya untuk menjangkau pemilih muda seperti generasi Z, serta bagaimana peran media sosial berpengaruh terhadap citra politik Bapak di mata masyarakat. Untuk pertanyaan pertama, di era digital sekarang strategi komunikasi politik seperti apa yang paling efektif untuk menjangkau generasi Z yang punya karakter cepat, kritis, visual, dan terhadap semua informasi? Kita harus membuat konten digital yang kreatif, inovatif, durasinya tidak terlalu lama, dan jadi diri sendiri. Yang paling susah itu kan jadi diri sendiri. Jadi apa adanya, gitu. Contohnya saya hari-hari ngurusin warga, hari-hari dari handphone ngurusin pelayanan publik, merespon masyarakat, hari-hari kalau rapat memperjuangkan
aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Itu yang kita terus sosialisasikan ke sosial media kita gitu. Tapi juga dengan kemasan-kemasan yang menarik yang bisa diterima oleh seluruh generasi. Di konten-konten di sosial media itu kan orang kurang suka yang durasinya lama, 5 menit, 10 menit gitu. Nah, kita buat maksimal hanya di 90 detik. 20 detik, 30 detik itu masih oke, kita bisa terima asal isi konten yang dimaksud dan tujuannya bisa diterima dengan masyarakat. Nah, saya tipe orang yang tidak suka konten-kontennya harus dipoles, dikemas sedemikian rupa sehingga hasilnya tuh bukan diri saya sendiri gitu. Jadi saya selalu memposting sesuatu yang edukatif kepada masyarakat, kemudian memposting sesuatu yang apa saya sudah kerjakan, memposting sesuatu yang saya suka, atau memposting sesuatu yang menjadi ikon-ikon di wilayah dapil-dapil saya gitu. Jadi ya itu kita lebih banyak posting video daripada foto kalau saya, karena saya melihat kalangan anak muda, Gen Z, millennials itu lebih suka melihat video visual gitu, yang biasanya kan orang banyak lihat di YouTube yang cuma beberapa detik ya kan, YouTube short, di TikTok sama di Instagram Reels. Nah, ini yang menjadi fokus saya dan tim dalam mensosialisasikan diri di sosial media saat ini. Ya. Lalu menurut Bapak, apakah model komunikasi konvensional seperti debat atau kampanye formal masih relevan di kalangan anak muda? Di kalangan anak muda masih cukup relevan, karena yang menurut saya poin utamanya, kalau di sosial media itu kan hanya bicara popularitas. Elektabilitasnya tidak terlalu signifikan. Tapi pada saat kita tatap muka, secara konvensional, tatap muka, bicara langsung, diskusi langsung, berdebat langsung, edukasi langsung, menyapa masyarakat, ya kan, itu kan konvensional ya. Itu lebih bisa meningkatkan elektabilitas daripada popularitas. Mungkin popularitasnya tidak sebesar yang ada di sosial media, tapi secara elektabilitas itu lebih tinggi daripada popularitas yang ada di sosial media. Karena gini, belum tentu masyarakat memilih yang populer. Masyarakat mungkin populer, tapi tidak menjadi acuan utama bahwa dia akan memilih. Yang menjadi acuan utama akan memilih adalah elektabilitas yang tinggi. Elektabilitas dalam arti, saya pilih Yuda Permana si botak berjenggot karena dia pernah bantu tetangga saya, karena dia pernah bantu keluarga saya, misalnya di rumah sakit. Saya pernah dibantu di sekitar ini RW ada 5 anak KJP Plus yang tadinya nggak dapat jadi nggak dapat. Nah, itu yang sebenarnya elektabilitas yang dibutuhkan di masyarakat. Kalau popularitas di sosial media lebih mensiarkan apa-apa saja capaian-capaian sudah diraih, kinerja-kinerja, tapi kita tidak berharap banyak elektabilitas dari sisi sosial media. Elektabilitas kita cari dari sisi konvensional yang tadi, tatap muka, debat, diskusi, seperti itu. Baik Pak, ya. Menurut Bapak selama masa kampanye, platform mana yang paling dominan TikTok. untuk Ya. dibanding X atau Iya, saya nggak main X. Pusing kalau saya nggak main X, jadi saya selalu TikTok, Instagram. Facebook saya hampir nggak main juga, Facebook. Apakah tiap platform punya efek politik yang berbeda tergantung gaya konsumsi? Iya, beda-beda. Kalau Facebook kan kalau saya lihat lebih cenderung ke umur 40 tahun ke atas ya sekarang ya. Kalau Gen Z sama millennials mungkin lebih ke TikTok dan Instagram. Terus untuk Jakarta, Instagram dan TikTok masih signifikan untuk kita menyampaikan komunikasi politik kita di sosial media. Tapi nomor satu menurut saya TikTok. Masih efektif. Contoh ya, masalah KJP Plus, saya edukasi ke masyarakatnya melalui TikTok dan Instagram. Dan alhamdulillah direspon positif dan disebarkan lagi kepada masyarakat. Gitu, dan akhirnya masyarakat bisa teredukasi dari postingan penjelasan masalah KJP Plus dan KJMU waktu kejadian kemarin. Baik Pak. Ya. Apakah Bapak melibatkan tim kreatif khusus dalam mengelola komunikasi digital, Pak? Ya. Dan sejauh mana Bapak ikut terlibat langsung dalam proses pembuatan konten kampanye? Selalu terlibat langsung. Jadi setiap konten yang akan kita posting di sosial media, kita selalu terlibat langsung, selalu diskusi dengan tim sosmed kita.
Jadi nggak pernah ada postingan yang nggak pernah kita diskusikan gitu. Selalu kita diskusikan karena setiap postingan itu kita harus lihat efek positif negatifnya. Apakah dibutuhkan atau tidak, apakah edukatif atau tidak, hal-hal seperti itu menjadi diskusi kita setiap saat mau memposting, kecuali postingan pribadi. Nah itu berbeda ya. Tapi kalau urusan edukasi, urusan masalah menjawab permasalahan masyarakat, masalah misalnya ada kasus kita harus merespon, nah itu selalu saya dan tim selalu diskusi supaya yang sudah diposting ini ada dampak positifnya di masyarakat. Lengkap sekali jawaban dari Bapak. Siap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farhan. Selanjutnya Pak Yuda, Ya. izin saya Farhan ingin menjelaskan subtopik terakhir yaitu framing dan agenda setting publik. Pada bagian ini kami ingin memahami bagaimana Bapak membingkai isu-isu saat ini yang diangkat agar tetap relevan gitu Pak, Ya. Dan mendapat perhatian publik, serta bagaimana Bapak memastikan isu utama yang diperjuangkan tidak tertutupi oleh isu-isu politik lainnya di media Pak. Mungkin pertanyaan pertama Pak, selama ini Bapak sering menekankan bahwa isu yang Bapak angkat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat. Bagaimana Bapak memframing isu tersebut agar dapat dilihat sebagai bagian dari kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup keluarga Pak? Oke, kesejahteraan sosial yang ngomong kayak gini. Framing berarti kan harus ada brandnya dulu. Jadi brandnya dulu di activation. Nah kalau saya namanya Yuda Permana, warga taunya si botak berjenggot nih yang ada di sini. Iya. Nah ini brand saya. Jadi ini framing saya untuk brand terhadap diri saya. Jadi mungkin orang lupa ingat nama saya, tapi dia pasti ingat si botak berjenggot. Sama kayak kita sikat gigi, pasti orang bilangnya odol, ya kan? Kalau jeans orang bilangnya Levi's gitu. Nah, brandnya ini yang kita buat dan kita selalu framing kepada masyarakat bahwa botak berjenggot. Yang kedua baru program kerjanya. Perihal tadi pelayanan publik, masalah kesra, masalah lainnya, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Nah, ini kita selalu case by case. Contoh, kayak kemarin ada kejadian demonstrasi atau penolakan besar-besaran. Kita harus sensitif terhadap kondisi yang ada di sekitar daerah pemilihan kita. Di daerah Kebun Jeruk ada lapangan pilar, sepak bola pilar yang punya sejarah, sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Ya kan, di situ masyarakat pada protes karena katanya mau dibikin lapangan padel. Nah, itu kan ramai di masyarakat, udah didemonstrasi, udah grafiti penolakan. Nah, kita sebagai anggota dewan harus memperjuangkan itu di komisi kita karena itu adalah bagian dari tugas kita. Akhirnya saya, si Botak Berjenggot, menyampaikan kepada Dinas Pemuda Olahraga bahwa ada kasus di masyarakat perihal lapangan padel ini di wilayah Pilar Kebun Jeruk bahwa masyarakat menolak. Dan saya sebagai wakil dari warga di lapangan Pilar menyatakan menolak pembangunan lapangan padel di area lapangan sepak bola. Karena kalau dibangun lapangan padel, udah nggak ada lagi lapangan sepak bola di daerah tersebut. Nah itu yang harus kita terus jalankan. Sensitivitas kita terhadap kondisi yang ada di lingkungan wilayah kita. Ya kalau kita perjuangkan itu menjadi menjadi brand di masyarakat bahwa si botak berjenggot, pokoknya ada masalah apa-apa kontaknya botak berjenggot, ada masalah di rumah sakit kontak botak berjenggot, masalah KJP Plus, KJMU kontak botak berjenggot, ada masalah butuh bantuan kursi roda, tongkat, kaki palsu, alat bentukan kontak si botak berjenggot. Nah ini yang harus kami tim setiap hari kita jalankan terus supaya image di masyarakat ini terus terbentuk dari sisi kesra, sosial dan sebagainya, sehingga pada saat warga membutuhkan secara tidak langsung di alam bawah sadarnya, kontak ke si botak berjenggot. Itu poin kita. Baik Bapak, mungkin pertanyaan kedua ya Pak, dari sisi media bagaimana Bapak memastikan isu yang Bapak angkat tetap mendapat perhatian publik dan tidak tertutupi oleh isu-isu politik lainnya Pak? Kalau tertutupi isu politik lainnya sudah pasti setiap hari isu politik berbeda. Pasti ada isu besar, nanti tertutup isu yang lebih besar lagi. Itu pasti kita itu udah organik lah. Kita nggak bisa berusaha semaksimal mungkin agar isunya ini tetap ada. Nah itu menurut saya biar organik saja berjalan. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian dari media? Ya contohnya seperti tadi. Ya hal-hal yang
di masyarakat sedang ramai, sedang viral, atau sedang dibutuhkan tindak lanjut dari seorang anggota DPRD, ya kita perjuangkan di komisi kita. Caranya ada mungkin dengan cara yang ngomong dengan baik-baik, ada yang dengan gebrak meja gitu loh. Ada yang dengan intonasi yang tinggi, atau ada yang dengan penekanan yang baik. Itu berbagai macam cara sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi intinya kita harus bekerja pakai hati. Nggak usah jadi anggota dewan kalau kita nggak punya hati. Kalau kita punya sense of crisis, sense of humanity, insya Allah bisa sukses jadi anggota DPRD, DPR RI, atau bahkan bisa ke eksekutif. Karena apa? Harus punya hati dulu. Kalau nggak punya hati, ngapain saya balas-balesin WhatsApp setiap hari? Karena ini bagian dari pemilih atau warga di dapil saya, atau bahkan warga yang bukan di dapil saya, gitu loh. Kalau kita udah jadi anggota dewan terus dihubungin juga susah, di WA juga susah, di telepon juga susah, apalagi ditemuin juga susah. Iya, buat apa jadi anggota dewan? Nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Tapi dengan kita merespon ini, maka akan baik dampaknya juga ke masyarakat. Untuk di media, ya itu masalah kasus-kasusnya itu. Nanti masalah lapangan, yang kemarin lagi rame di media-media, masalah KJMU, masalah KJP+, ya kan? Terus masalah ada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kemarin ada anak umur kelas 4 SD lompat dari lantai 3 meninggal dunia. Nah ini kan menjadi perhatian-perhatian di masyarakat yang harus kita sampaikan pada saat kita bertemu dengan pihak eksekutif. Jadi ada masalah, kita bukannya mencari supaya gue masuk media, nggak pernah. Jadi kita menyampaikan aja, menjadi diri kita sendiri, apa yang kita pengen perjuangkan, insya Allah dengan sendirinya media akan merespon. Bapak, ya. Jawaban yang sangat menarik. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Ketika isu lain mendominasi pemberitaan, langkah apa yang Bapak ambil untuk mengembalikan fokus publik pada isu utama yang Bapak perjuangkan? Apa ya? Agak bingung saya jawabnya. Karena kalau misalnya ada isu, kalau kita kan levelnya Jakarta ya, ternyata ada isu yang level nasional menutupi Jakarta, saya rasa nggak ada langkah-langkah lain sih, ya kita organik saja. Ya, yang penting pada saat pemberitaan kita sudah naik, kemudian ditutupi oleh berita yang lain, yang penting konsisten aja. Nah, jadi konsisten. Misalnya kita udah memperjuangkan lapangan pilar, ya konsisten. Perjuangannya sampai tuntas. Setelah tuntas baru kita sampaikan ke media bahwa lapangan pilar, alhamdulillah, diketok palu, tidak jadi dibangun lapangan padel. Nah, itu yang menjadi perjuangan kita, hasilnya bahwa perjuangan kita berhasil sukses. Contoh masalah KJP+, ratusan ribu dibatalkan, akhirnya berkat perjuangan bersama di Komisi E, diketok palu, anggarannya dikembalikan, dan siswa yang tadi dibatalkan bisa mendaftar kembali di KJP+ periode berikutnya. Nah, ini bagian dari perjuangan. Yang penting kuncinya adalah konsisten, dan konsisten.